Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Denisha dari Prodi PG PAUD, NIM saya 2011-8011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan humanis di sekolah dasar. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar KBBI, pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi, mengetahui objek tertentu dan spesifik pengetahuan yang diperoleh secara formal maupun formal yang bisa bangkit pada setiap individu, yaitu memiliki pola pikir, perilaku, pribadi, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Dan selanjutnya ada pengertian pendidikan humanis. Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa yang dimaksud dalam pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak dididik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketampilan yang diperoleh dari dirinya. Bangsa dan negara, sedangkan humanis berasal dari bahasa Inggris human yang berarti manusia. Humanisme mempunyai pengertian ajaran untuk memanusiakan manusia. Jadi, pendidikan humanis adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan fitrah manusia, yaitu anak didik. Selanjutnya ada pendekatan humanis. Pendekatan humanis yaitu pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalani komunikasi dan relasi personal antara pribadi ke pribadi lainnya dan antara pribadi dengan kelompok. Di dalam komunikasi sekolah, realisasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cinta kasih untuk mereka. Pribadi-pribadi hanya berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana penuh cinta atau unconditional love, hati yang penuh pengertian, understanding heart, serta relasi pribadi yang efektif, personal relationship. Dalam pendidikan seorang, kita hendaknya mampu menerima diri sebagaimana adanya dan kemudian mengembangkannya secara jujur atau modeli. Jadi, kita sebagai calon pengajar yang baik, kita harus menanamkan moral terhadap anak tersebut, menanamkan akhlak yang paling utama kepada anak tersebut dengan penuh kasih cinta kita kepada anak tersebut. Jadi supaya anak tersebut merasa nyaman diajar dengan kita dan ilmu yang kita berikan atau informasi yang selalu kita berikan dapat ditangkap oleh anak tersebut. Selanjutnya ada model pembelajaran humanis. Yang pertama, humanizing of the classroom atau memanusiakan ruang kelas. Yang kedua ada executive learning atau giat belajar. Yang ketiga ada quantum learning atau pembelajaran kuantum. Quantum teaching adalah pengajaran kuantum. The excellent learning, pembelajaran yang dipercepat, yang artinya humanizing of the classroom ini dilatar belakangi oleh kondisi sekolah yang otoriter, tidak manusiawi, sehingga banyak menyebabkan peserta didik putus asa yang akhirnya mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Kasus ini banyak terjadi di Amerika Serikat dan Jepang. Humanizing of the classroom ini dicetuskan oleh John P. Miller yang terfokus pada pengembangan model pendidikan afektif. Pendidikan model ini bertumpu pada 3 hal: menyadari diri sebagai suatu proses pembunuhan yang sedang dan akan terus bertumbuh, mengalami konsep dan identitas diri, dan menyadukan kesadaran hati dan pikiran. Perubahan yang dilakukan tidak terbatas pada substansi materi saja, tetapi yang lebih penting adalah aspek metodologis yang dipandang sangat memanusiawi. Nah, di sini humanis of the classroom ini kita sebagai murid, kita sebagai guru, kita harus membuat suatu ruangan belajar untuk anak tersebut itu, dan supaya nyaman dan anak itu tidak frustasi, tidak kesal, tidak jenuh. Kita harus membuat kelas tersebut itu
membuat anak tuh nyaman, membuat anak tuh seperti merasa ingin terus kita ajari. Jadi kita sebagai guru harus terus menyudahi supaya anak tidak berputus asa. Sayang, zaman sekarang anak tuh banyak banget yang putus asa, putus sekolah, gara-gara sekolah dia bunuh diri, gara-gara gak naik kelas bunuh diri. Makanya pada zaman sekarang anak harus naik sekolah terus. Yang kedua ada excitation learning, dicetuskan oleh Melvin Silberman. Asumsi dasar yang dibangun dari model pembelajaran ini adalah bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi otomatisasi dan penyampaian informasi kepada siswa belajar, membutuhkan keterlibatan mental dan tidak sekaligus. Jadi, yang dimaksudkan accurate learning dicetuskan oleh Melvin Silberman. Nah, yaitu jadi di sini tuh anak itu jangan terus-terus disuruh, ayo kamu hafalkan. Tidak. Nanti anak itu bakal jenuh, anak itu bakal frustasi dengan apapun yang kita minta. Jadi kita harus memberikan anak tersebut istirahat, anak tersebut hiburan supaya otak dan hatinya mereka dapat sinkron. Ibarat sinkron itu jadi materi yang kita berikan tidak percuma untuk anak itu. Jadi materi yang kita sampaikan masuk ke hatinya, diserap oleh otaknya dan dilakukan oleh anak tersebut. Selanjutnya ada quality testing proof, yaitu berusaha mengubah suasana belajar yang monoton dari membosankan ke dalam suasana belajar yang meriah dan gembira dengan menduduk potensi fisik, psikik dan emosi siswa menjadi suatu kesatuan kekuatan yang integral. Nah, di sini jadinya quantum learning. Jadi quantum learning ini kita sebagai pengajar menciptakan keceriaan kepada anak-anak, memberikan suasana baru kepada anak-anak untuk supaya anak-anak seperti yang tadi saya jelaskan tidak jenuh. Ibaratnya jadi sini anak itu tidak boleh jenuh, karena kalau anak jenuh, materi apapun yang kita sampaikan kepada anak tersebut tidak bakal masuk. Yaitu ada quantum teaching, yaitu merupakan cara mengubah bermacam-macam interaksi, hubungan dan ekspresi pada yang ada dalam diri sekitar momen belajar. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan kayak tugas kelompok. Mengapa? Supaya anak tersebut mampu berkomunikasi banyak kepada teman-temannya, membuat tukar pikiran kepada teman-temannya gitu kan. Jadi selanjutnya itu ada the accelerated learning, merupakan pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran ini berlangsung secara cepat, menyenangkan dan memuaskan. Nah, di sini jadi mempercepat itu bukan kita ngejar materi terus, bukan. Nah, kita mempercepat jamnya, karena yang ditunggu-tunggu sebagai anak murid itu jam ininya jam selesainya. Jadi kita mempercepat tetapi tetap membuat anak tersebut mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan dari kita. Selanjutnya ada aspek-aspek kemanusiaan dalam pembelajaran. Yang pertama ada kecerdasan matematis atau logis. Yang kedua, kecerdasan verbal atau bahasa. Yang ketiga, kecerdasan interpersonal. Yang keempat, kecerdasan fisik, gerak badan. Yang kelima ada kecerdasan musikal atau ritme. Yang keenam, kecerdasan visual, ruang atau spesial. Yang terakhir ada kecerdasan impresional. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan humanis pada tingkat sekolah dasar adalah pendidikan yang diawali dengan komunikasi terhadap anak dan harus dilandasi dengan ikatan cinta antara guru, murid, terciptanya pendidikan yang humanis. Nah, jadi konsep pendidikan humanis ini, guru tetap memberi keceriaan, guru tetap memberi keharmonisan kepada anak-anak, dan supaya anak-anak itu mendapat informasi yang kita berikan, materi yang kita berikan dapat diserap oleh anak tersebut dengan cepat. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.